Waalaikumsalam Ibu Sri. Maaf nih Bu Anis, mengganggu waktu Bu Anis. Oh, Saya enggak ini apa-apa. Bu Anis Ya? mau minta tolong ke Bu Anis. Saya kan mau melakukan coaching kepada Pak Troy. Ah, Jadi saya minta tolong Bu Anis untuk mengobservasi saya bagaimana kompetisi saya nanti di dalam coaching dengan Pak Troy nanti. oke, boleh-boleh Bu Sri. Kebetulan hari ini saya agak senggang waktunya ya. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa membantu Ibu mengobservasi penampilan Ibu eh, dalam mengcoaching ya. Siapa? Bapak Troy tadi Bu Ya, ya? Coachingnya Bu ya? ya, ya Iya. Pak Troy. Saya siapkan dulu ya Bu ya rubriknya ya Bu. Sebentar ya. Ya, Oke. Oke Bu, ini kan sebelum kita mulai Ibu coaching kan, kita ada praobservasi ya, dulu nih, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ya. ajukan ke Ibu. Ya, Bu, silakan, Bu. Iya, jadi yang pertama, di sini Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Eh, saya ini, Bu, sepertinya saya ini kurang punya kompeten di dalam membuat pertanyaan-pertanyaan kalimat terbuka berdasarkan identifikasi masalah dari yang ingin saya coaching itu, Bu. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan pertanyaan berbobot, pertanyaan terbuka ya Bu ya, Ya, dari pertanyaan terbuka, proses Bu. coaching Ibu ya dengan Pak Troy nanti. Oke. Lalu berikutnya eh, bagaimana yang Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian mana kira-kira? Ya, bagian bagaimana saya eh, membuat kalimat terbuka itu agar yang saya coaching itu bisa menceritakan lebih luas permasalahan yang dia hadapi dan kemungkinan-kemungkinan apa yang mau dia lakukan. Oke. Jadi Ibu ingin agar Ibu tersebut lebih luas, lebih menceritakan tentang permasalahan dia yang dihadapinya kepada Ibu, ya Bu ya. Oke. Lalu berikutnya bagaimana penilaian Ibu yang Ibu inginkan? Bagaimana penilaian yang Ibu inginkan untuk saya amati? Ya, penilaian yang ingin saya ini agar ibu amati saya itu eh, supaya saya itu lebih mahir Heeh, dalam membuat kalimat terbuka agar yang saya coaching itu lebih luasa oke, ya, menyampaikan apa yang sudah dia lakukan, pengalaman-pengalaman yang sudah dia lakukan. dengan membuat kalimat terbuka. Oke, jadi sekarang kira-kira apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama-sama ini? Ya, harapan saya dengan adanya diobservasi oleh Bu Anis ini, kemampuan saya dalam coaching itu akan lebih bagus dan akan lebih bermakna bagi yang ingin saya coaching, Bu Anis. Oke, ya, mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan nanti yang kita harapkan sesuai dengan pelaksananya nanti. Oke, Ibu, silahkan kalau mau menghubungi coachnya. Baik, Bu Anis, terima kasih ya. Baik, saya ingin Ya, menghubungi Pak Troy. Halo, ya. Pak Troy. Bagaimana, Pak Troy? Halo. Halo Bu Sri, selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi, Pak Troy. Gimana kabarnya, Pak Troy? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Kemarin katanya WA, Pak Troy. Ingin saya coaching nih. Gimana nih, apa nih yang mau di coaching dari saya? Iya Bu, saya ini minta waktu Ibu. Ibu nggak lagi sibuk Bu ya? Insya Allah enggak. Saya siap Iya Bu, waktu untuk Pak Troy.
Siap, Bu. Saya mohon maaf, Bu. Sebelumnya saya minta waktu Ibu mungkin nggak lama, Bu ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, saya ini sebenarnya lagi bingung ini, Bu, tentang permasalahan anak-anak saya di kelas, Bu. Hmm. Iya. Tentang apa itu Pak Troy? Jadi gini, Bu, anak-anak di mata pelajaran saya itu motivasi belajarnya Mm-mm. itu sangat rendah, Bu. Entah kenapa ya, anak-anak di tahun ini itu sangat berbeda dengan anak-anak yang di tahun kemarin, Bu. Jadi saya ini bingung akhirnya, Bu. Oh, itu di pembelajaran apa Pak Troy yang Pak Troy pegang? Pelajaran saya, Bu, pelajaran seni budaya, Bu. Oh, pelajaran seni budaya ya. Iya, Bu. Itu ini ya Pak Troy kan ngajar di SMA atau di SMP Pak Troy? Saya ngajar di SMA Negeri 1 Sembawa, Ibu. Oh ya, jadi Mm. hari ini yang ingin Troy kasih ke saya adalah anak-anak itu motivasi belajarnya sangat rendah ya Pak Troy ya. Iya, benar, Ibu. Hmm. Kira-kira nih Pak Troy, eh, menurut Pak Troy, kenapa itu anak-anak Pak Troy itu kok motivasinya belajar sangat rendah? Beda sama anak-anak Pak Troy yang mungkin tahun pembelajaran yang lalu. Saya kurang tahu juga kenapa penyebabnya, Bu. Ya, mungkin salah satunya adalah penggunaan gadget kayaknya, Bu ya. Kebetulan di sekolah saya itu anak-anak itu Hmm? diperbolehkan bawa HP karena kita sudah pembelajarannya itu pembelajaran berbasis teknologi, Bu. Dan mungkin salah satunya itu, Bu. Kadang kan ketika Ya, pelaksanaan pembelajaran, ketika guru masuk, mereka itu masih main HP gitu, Bu. Mungkin karena itu salah satu penyebab motivasi mereka rendah, Bu. oh, baik Pak Tri. Jadi di sekolah itu diperbolehkan membawa HP. Eh, karena itu Iya. motivasi anak itu rendah ya Pak Tri. Tapi apakah di sekolah Pak Troy itu penggunaan HP itu bebas atau dibatasi Pak? Kalau di sekolah saya kebetulan penggunaan HP itu bebas, Bu, karena memang kita juga Hmm, setiap tugas kita tidak lagi menggunakan paper, Bu. Kita sudah berbasis teknologi. Jadi kalau misalnya kegiatan tugas-tugas, mereka sudah membuat tugas itu di e-library, Bu. Jadi kita sudah digital, Bu. Perpustakaan digital. Jadi semua tugas itu diarahkan ke sana, Bu. ya. Ya, kira-kira dengan penggunaan HP itu supaya motivasi belajar siswa itu bisa meningkat, apa yang sudah pernah Pak Troy lakukan dengan murid-murid Pak Troy? Baik, Ibu. Sebenarnya saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara berdiferensiasi, Ibu ya. Tapi mungkin secara pembelajaran yang saya terapkan mungkin belum begitu maksimal, Ibu. Karena di awal juga saya juga masih belum begitu paham dengan materi diferensiasi ini, Bu. Tapi semaksimal mungkin, sebisa mungkin saya akan tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan minat dan bakat, kemudian sesuai dengan gaya belajar dari peserta didik seperti itu, Ibu. Ya, itu yang pernah Pak Troy lakukan ya. Kemudian, Iya, Bu. apalagi nih selain itu yang ingin Pak Troy lakukan agar motivasi belajar siswa itu pokoknya lebih meningkat lah. Menurut Pak Troy bagaimana itu? Apa yang mau Pak Troy lakukan lainnya? Eh, Mungkin dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan, Bu ya, mungkin Hmm, kemudian kegiatan pembelajaran itu ya. saya inginnya ke depannya itu dilaksanakan tidak hanya di kelas, Bu, jadi disesuaikan dengan kondisi Oh, peserta didik. Apalagi kalau misalnya hmm, di jam-jam rawan, Bu ya, jam siang itu kalau kita belajar di kelas itu panas, Bu. Mungkin saya akan menerapkan ya, ya. pembelajaran nanti bisa di tempat-tempat yang sejuk, di bawah pohon seperti itu, Bu. Ya, jadi ini ya bisa pembelajarannya bisa bervariasi ya Pak Troy ya. Iya, Untuk saat benar, ini Bu. nih, menurut Pak Troy, kompetisi yang dimiliki Pak Troy pada saat ini, kira-kira di level berapa nih dari 5 sampai 10? Kayaknya kalau kompetensi saya, Bu, masih rendah ya, Bu ya. Mungkin sekitar di 5 sampai 6, Bu. Saya belum begitu maksimal melaksanakan kegiatan pembelajaran, Ibu. Untuk selanjutnya, kira-kira peningkatan dari kompetisi Pak Troy maunya di level yang tertinggi yang berapa ini? Saya sih berharapnya setidaknya di 8 sampai di 9 ya, Bu ya. Jadi saya juga bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal, Ibu. Ya, baik Pak Troy. Tadi apa metode yang ingin Pak Troy terapkan sudah ini ya. Sepertinya bagus sekali. Nah, itu kira-kira untuk apa nih pelaksanaan?
untuk Pak Troy laksanakan itu? Kalau ditanya kapannya, mungkin saya akan secepatnya, Bu ya. Dalam minggu-minggu ini saya akan langsung melaksanakan biar pembelajaran itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta didik, Ibu. Ya, kira-kira rentang waktunya kapan nih Pak? Mau semesteran atau mau di mid semester ini gitu? Kalau bisa secepatnya, Bu ya, otomatis kalau dalam waktu 1 sampai 2 minggu ini, Bu, akan saya laksanakan kegiatan pembelajarannya, Bu. Ya, baik. Kemudian siapa aja nih Pak Troy yang mau kita mau Pak Troy libatkan dalam aksi yang mau Pak Troy lakukan ini? Yang pasti Bu, yang akan saya libatkan teman sejawat Bu ya, rekan-rekan, kemudian guru yang sudah senior, biar saya juga dapat masukan dari mereka untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran Bu. Baik Pak Troy. Eh, dari apa yang sudah kita bicarakan, saya tunggu ya aksi Pak Troy dan hasilnya. Jangan lupa nanti Pak Troy catat kemajuan dari hari ini sama yang sudah Pak Troy lakukan ya Pak Troy ya. Baik Ibu, siap Bu. Baik, saya tunggu Pak Troy hasilnya nanti Pak Troy bisa WA saya saja tanya makan tahu. Pengen tahu sih keberhasilan yang Pak Troy capai. Kira-kira masih ada Pak Mm-mm. Troy yang ingin dibicarakan dengan saya? Mungkin cukup Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Sri sudah mau meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan coaching bersama saya Bu. Jujur sebelumnya saya itu masih bingung tadi Bu, tapi setelah melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu, akhirnya saya eh, terinspirasi Bu. Saya juga dapat solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu ya. Jangan bosan-bosan nanti kalau ke depannya saya butuh waktu lagi untuk berbincang-bincang lagi dengan Bu Siap, Sri ya Bu ya. siap. Ya, jadi perasaan Pak Troy sudah lega sekarang ya. Alhamdulillah Bu, sudah lega, saya sudah bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu Sri, mohon maaf kalau mengganggu waktu Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Anis. Iya, Ibu Sri. Ya, bagaimana Bu Anis? Mohon observasi dari Bu Anis, bagaimana proses coaching saya tadi dengan Pak Troy. Iya, oke. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pasca observasi ya, Bu ya. Ya, Iya, dari pengamatan saya tadi selama Ibu melakukan coaching ya. Sekarang eh, bagaimana ini perasaan Ibu Sri menilai performa Ibu Sri dalam kompetensi coaching tadi? Kira-kira. perasaan saya merasa lega ya Bu ya bisa membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan permasalahan dalam proses pembelajaran teman sejawat. Iya, jadi perasaan Ibu sangat lega ya Bu ya. Ya, Performanya apakah sudah baik atau masih belum merasa baik atau bagaimana Ibu? kalau saya merasa performa saya masih kurang maksimal, Bu, dalam mengcoaching teman sejawat karena apa ya masih kurang mahir lah dalam saya menyusun kata-kata agar bisa diterima dengan baik oleh yang saya coaching. Iya, jadi Ibu menilai performa Ibu kurang maksimal ya, masih kurang maksimal ya Bu Ya, ya. ya. Tadi karena apa Bu? Karena Ibu masih belum, kenapa Ibu menilai performa Ibu kurang maksimal tadi? Mungkin saya masih ini ya, Bu ya, dalam membuat kalimat terbuka mungkin masih kurang kosakatanya, terus mungkin agak kurang fokus sedikit tadi kayak ada gangguan di pernapasan saya itu. Oh iya, oke. Oke, sekarang boleh tidak saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya Ibu terhadap coaching Ibu Oh tadi? ya, silakan Bu, karena itu yang memang yang sangat saya tunggu-tunggu bagaimana sisi negatif saya, tidak hanya sisi positif. Silakan Bu Zobis. Oke, Ibu. Jadi tadi saat saya mengamati proses coaching Ibu dengan coachingnya ya,
saya rasa tadi sudah sesuai yang Ibu lakukan tadi, sudah sesuai dari standar yang sudah kita rujuk ya Bu ya. Juga dengan tiga kompetensi yang harus kita tampilkan tadi, sepertinya kayak kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya rasa sudah bagus itu. Ibu sudah bisa melakukan dari ketiga kompetensi tadi. Dia dengan tambahan yang eh, mendengarkan dengan rasa itu, Bu ya. Ya, ya. Eh, Namun saya rasa masih ada hal yang perlu Ibu kembangkan tadi loh. Misalnya, Iya, silakan Bu, apa itu? iya, dengan mengajukan pertanyaan terbuka tadi ya, saya rasa Ibu itu Ya. kurang kurang mendalam. Seharusnya lebih banyak lagi kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan berbobot yang terbuka yang bisa Ibu ajukan ke coach Ibu, sehingga uh, coach Ibu tersebut bisa lebih leluasa mengemukakan perasaannya terhadap permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu, Bu. Baik Bu, siap. Iya. Oke, sekarang kira-kira nih dari diskusi yang kita lakukan pada hari ini, saya sudah mengobservasi Ibu, ya. Eh, jadi kira-kira apa Ya, yang akan Ibu tingkatkan untuk performa Ibu? ya mungkin yang ingin saya tinggal dalam rumah saya itu saya ingin meningkatkan kompetisi saya untuk menjadi coach yang baik, yang istilahnya disukai sama rekan sejawat saya sehingga mereka tidak segan-segan curahan kepada saya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi baik dalam pembelajaran maupun dalam urusan pribadi. Oke, iya, kita sama-sama ini ya Bu ya, eh, berusaha maksimal dalam coaching ini kan. Kita kan diminta oleh coach, dipercaya lah istilahnya Bu ya, oleh coach kita untuk mengungkapkan Ya, permasalahan mereka. Jadi mungkin Ibu lebih perbanyak lagi proses coaching dan rekan-rekan sejawat Ibu. Jadi supaya Ibu lebih bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang terbuka. Jadi terbiasa kita lakukan dalam proses coaching nanti. Ya Ibu ya. Oke, jadi nanti hasil pengamatan saya ini akan saya catat ya di form supervisi akademik. Jadi supaya ya. nanti bisa jadi referensi buat ibu maupun buat rekan-rekan sejawat ibu yang lainnya. Yang baik, terima kasih Bu Sofis atas waktunya hari ini. Ya, Merupakan jadi waktunya gimana nih buat Bu? saya, buat mengobservasi coaching saya. Iya, Saya ucapkan terima kasih. Ini akan bisa menjadi motivasi saya selanjutnya. iya. Jadi gimana perasaan ibu sekarang? Apakah sudah lebih baik? Sangat lega, Bu. Iya. Ya. Oke, alhamdulillah kalau ibu sudah lega. Oke, ibu ada lagi Baik, yang Ibu, mau di? terima kasih. Gimana, Ibu? Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa pada kesempatan ini cukup dulu, Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Ibu Sopis. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, Ibu. Sehat selalu, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu.